kelas Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini Kamis 4 November 2021 dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pastinya akan senang melihat orang yang memiliki hati yang baik dan mau menolong dan membantu orang lain. Orang yang memiliki hati yang baik tentu saja akan mendapat simpati, bahkan mendapat empati dan dikasihi orang lain. Sehingga sesungguhnya hati yang baik itu tadi akan berbuah dan akan kembali kepada yang empunya hati yang baik itu. Di dalam firman Tuhan kita ini kita diajak untuk memiliki hati yang baik, khususnya bermurah hati. Tentu saja banyak sifat dan banyak sikap dari hati yang baik itu. Salah satunya adalah murah hati, yaitu sikap yang mau menolong dan mau membantu orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jika seseorang ataupun kita murah hati, tentu saja orang akan senang kepada kita. Sehingga dari sana kita juga akan memperoleh ataupun mendapat kemurahan dari orang lain. Sehingga benarlah firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Dan tentu saja selain kemurahan dari orang lain, terutama jika kita bermurah hati, kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Murah hati berarti melakukan yang baik kepada orang lain dengan setulus hati, tidak dengan paksaan atau juga dengan tujuan-tujuan tertentu, tetapi memang dengan setulus hati dan ikhlas untuk menolong dan membantu orang lain. Sebagaimana yang telah Kristus lakukan dengan kemurahannya menolong kita, menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang tulus itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di sini juga mengajarkan untuk supaya kita jangan kejam, karena kejam itu akan menyiksa diri kita sendiri. Kata kejam, terjemahan bahasa Bataknya dikatakan garang roha. Kalau kita definisikan artinya itu ya, orang yang memiliki hati yang buruk ataupun menggebu-gebu, sadis, kejam, dan yang sejenisnya. Tentu saja jika seorang memiliki sifat garang roha ataupun kejam itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tentu akan cenderung menyakiti hati orang lain, menjadikan orang lain tidak senang kepadanya,
sehingga dia tidak akan mendapatkan simpati dari orang lain, tetapi sebaliknya dia akan mendapatkan antipati dari orang lain. Tentu saja kalau kita ingat yang tadi, itu menjadi kebalikan dari orang yang bermurah hati. Orang bermurah hati tentu akan mendapatkan kemurahan dari orang, karena dia sudah melakukan yang baik kepada orang. Sebaliknya orang yang garang roha ataupun yang kejam itu, dia akan mendapatkan antipati dan orang tidak akan senang kepada dia. Sehingga orang yang kejam ataupun orang yang garang roha tidak akan mendapatkan kemurahan dari orang lain. Tentu saja dia akan mendapat banyak kesulitan dalam hidupnya. Orang yang kejam ataupun garang roha akhirnya mempersulit dirinya sendiri. Selain itu, sifat garang roha ataupun kejam juga tidak baik bagi kesehatan. Karena tentu saja dengan sifat yang dimilikinya yang buruk itu, dengan garang roha itu, maka pikirannya juga tidak sehat dan tegang yang dapat bisa merusak kesehatannya. Dia akan menjadi orang yang jarang tersenyum, pikirannya tidak tenang, hatinya dipenuhi dendam dan amarah. Sehingga dari situ juga akan menjadikan dia orang yang berlaku tidak sopan, tidak memiliki etika, dan akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga tepatlah firman Tuhan kita di sini yang mengatakan bahwa orang yang kejam ataupun bahasa Bataknya garang roha akan menyiksa badannya sendiri. Dia akan menghadapi respon yang tidak baik, tidak senang, dan dan antipati dari orang lain, dan juga akan merusak kesehatannya dirinya sendiri. Sehingga orang yang seperti itu sama saja dengan menyiksa badannya sendiri. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jauhkan segala kekejaman, karena itu akan menyiksa diri kita. Tetapi marilah kita melatih diri kita untuk memiliki hati yang baik. Mari kita melatih untuk mau bermurah hati, mau memberi, dan mau berbagi kepada sesama kita. Dari sana kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan dan juga tentu saja kemurahan dari orang lain. Bermurah hatilah, karena murah hati akan menjadikan dirimu mendapat kebahagiaan dan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah diajarkan firman-Mu Tuhan untuk menjadi orang yang murah hati. Karena dari sana kami akan memperoleh kebahagiaan dari sesama kami, terutama kebahagiaan dan berkat yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi bekal bagi kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang bermurah hati, sehingga hari-hari kami lalui dengan memperoleh kemurahan dari sesama kami, terutama kemurahan yang daripada-Mu Bapa. Berkati segala aktivitas dan yang kami kerjakan satu hari ini Tuhan. Berkati juga apa yang kami rencanakan. Dan Tuhan, kiranya juga yang menolong kami, membantu kami mengatasi setiap pergumulan kehidupan kami, beban berat kami. Dan jika kami di dalam kelemahan tubuh pada saat ini, Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan kami, sehingga kami boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa kami, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.